Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanley Sanders, NIM 21G10063. Di mata kuliah teologi moral kali ini saya akan memulainya dengan doa terlebih dahulu. Saya akan berdoa menggunakan cara muslim, yang lain mohon penyertaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga selawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin. Sebelumnya saya akan membahas 3 pertanyaan yang telah Pak Greg berikan. 4 pertanyaan, yang 1 ada di Super Cyber, 3 ada di video. Pertanyaan pertama, bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya? Pertanyaan kedua, bagaimana manusia menggunakan agama untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain atau memanfaatkan gelar untuk melecehkan? Lalu yang ketiga, apakah agama bisa membuat orang yang tidak baik menjadi baik? Kalau bisa, berikan contohnya. Selanjutnya saya akan membacakan salah satu surah, yaitu surah pembukaan Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Baik, kita mulai dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Di salah satu surah ini saja kita sudah bisa mendapatkan jawaban akan 3 pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya? Di surah ini sudah jelas bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Apabila seseorang mempelajari agama dengan baik dan tepat, mendapatkan guru yang tepat pula, maka itu akan memperbaiki dirinya secara tidak langsung. Bagaimana? Dalam konteks ini adalah bisa dengan cara sosial, doa, atau ke tempat ibadahnya. Jadi apabila manusia mempelajari agamanya dengan serius, tidak ada agama satupun yang mengajari kita tentang kejahatan. Dengan kita mengingat Tuhan, saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan tahu, kita akan sadar, dan di Al-Quran telah tertera semua jalan-jalan untuk hidup. Bagaimana berkehidupan yang baik, bagaimana bersosialisasi yang baik, semua telah ada di Al-Quran. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Lalu di sini di ayat keempat dituliskan bahwa yang menguasai hari pembalasan. Lalu yang kelima, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dengan kita mempelajari dan memaknai ayat itu, kita bisa tahu bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguasai hari pembalasan. Kita harus ingat bahwa kita nanti semua kegiatan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Lalu di pertanyaan selanjutnya,
bagaimana manusia menggunakan agama untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Dengan kita mengingat bahwa Allah menguasai hari pembalasan, kita akan sadar kita suatu saat akan mati, dan semua kegiatan kita, hal yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang buruk, karena kita sadar bahwa kita ini salah akan hal tersebut jika kita melakukannya. Lalu dengan kita memaknai Al-Quran dengan baik, kitab suci kita dengan baik, kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Lalu yang ketiga, apakah agama bisa membuat orang yang tidak baik menjadi baik? Ini sudah sangat jelas. Agama akan menuntun kita menjadi orang yang lebih baik. Karena apa? Saya akan berikan salah satu contoh. Saya sendiri, ketika saya tidak mempelajari agama dengan baik, ketika saya tidak melakukan sholat karena saya muslim, hidup menjadi tidak terarah. Karena apa? Sholat adalah tiang agama yang harus dipegang. Jadi ada saja kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, atau ada saja hal-hal yang tidak terduga terjadi. Karena apa? Kita tidak berkeluh kesah dengan Sang Pencipta. Kita tidak berdoa, kita tidak berkomunikasi dengan Sang Pencipta, sehingga menjadikan kita terlalu sombong akan diri kita sendiri. Ketika saya sholat, lalu saya ingin melakukan perbuatan yang tidak baik, saya akan ingat bahwa Tuhan selalu melihat saya, Allah selalu mengawasi saya. Maka dari itu, pentingnya beragama apa? Agar kita tahu bahwa Tuhan Allah SWT selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, sehingga kita akan sangat merasa bersalah ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Maka secara tidak langsung diri kita akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Lalu pertanyaan yang berada di Super Cyber, pertanyaan yang ada di Super Cyber itu membahas tentang jelaskan pentingnya manusia berkomitmen untuk menjaga kehidupan dan kelestarian alam, seperti yang dijelaskan di jurnal William A. Rees. Jadi pentingnya manusia berkomitmen ini juga relate dengan agama tadi. Apabila kita mempunyai agama, kita mempunyai tiang di mana tiang agama ini kita tanamkan di hati kita, komitmen kita ini dapat menjaga kelestarian alam juga, menjaga kehidupan kita juga. Kita bisa bayangkan ketika kita tidak takut bahkan dengan Sang Pencipta. Bahkan dengan Sang Pencipta. Lalu apa yang kita cari di dunia ini? Toh kita semua bakal meninggal pada saatnya nanti. Dengan kita mempelajari agama dengan baik, kita punya komitmen yang baik, kita punya pedoman hidup, prinsip hidup yang baik, kita pasti akan menjaga kehidupan kita, menjaga kelestarian alam kita. Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Maka dengan itu di agama Islam sudah dijelaskan semuanya tentang kehidupan, tentang alam, tentang memelihara. Apabila kita belajar itu, kita akan tahu dan paham, dan kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Sekian dari saya, Daniel Sanders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.